Onyx Radio 88,7 FM, Inspiring Your Life. Sahabat Onyx, sekarang bersama Ranita Indrani di Tentu Lunch. Dan hari ini Ranita kedatangan narasumber yang sangat penting banget. Halo, selamat pagi menjelang siang Bapak Jabat Basir. Selamat siang sahabat Onyx. Ya, boleh disapa-sapa dulu dong sahabat Onyx ya Bapak. Ya, selamat siang sahabat-sahabat Onyx. Saya berharap mudah-mudahan kita semua sahabat Onyx bisa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya berada di studio Onyx Radio. Mudah-mudahan kita bisa memberikan inspirasi yang baik untuk kehidupan kita ke depan. Amin. Amin ya. Oke, sahabat Onyx, Bapak Haji Ahmad Basir ini juga CEO Permata Abadi Group, serta bendahara Partai Nasdem Balikpapan, dan Wakil Ketua PMI Balikpapan, serta Wakil Ketua Kuartir Cabang Pramuka. Luar biasa. Jadi mungkin kita di ngobrol-ngobrol hari ini, talk show hari ini Bapak, kita bakal ngebahas, kalau kemarin sempat ngebahas tentang akan new normal di kantor Bapak. Nah sekarang mungkin kita ngebahas tentang perkembangan di sektor bisnis setelah berlangsungnya new normal nih Pak di Balikpapan. Iya, jadi sahabat Onyx, sekarang memang sudah eranya new normal atau perilaku yang baru, kehidupan baru, tatanan baru, termasuk di dalam tataran bisnis ya. Sekarang memang alhamdulillah sudah mulai ada kegiatan-kegiatan ekonomi hampir di semua sektor, walaupun belum semua gitu, dalam kondisi suasana yang masih belum maksimal gitu ya, masih terbatas gitu. Tapi paling tidak sekarang sudah mulai ada geliat ekonomi di tengah-tengah masyarakat kita. Kita lihat kayak tadi saya barusan ternyata sudah di Kelandasan sudah buka warung-warung gitu. Walaupun memang ya tetap menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya mudah-mudahan dengan suasana new normal ini ya kita semua punya inspirasi untuk bagaimana berbuat paling tidak walaupun dalam keadaan terbatas kita bisa tetap produktif gitu. Oke. Nah dari Bapak sendiri produktif yang seperti apa yang bisa dianjurkan oleh sahabat Onyx? Ya, kita lihat sekarang ini kan contoh yang kemarin ya saya dengan bersama tim dan beberapa relawan kami itu melakukan ada satu kegiatan yang berhubungan dengan anak-anak muda. Itu ada Happy Smile, itu ada stand up comedy. Kita mengundang beberapa komika-komika untuk ya paling tidak ikut membangkitkan ekonomi kreatif lah gitu ya. Dan saya sangat senang karena waktu itu penyelenggaranya semua adalah teman-teman milenial gitu. Dan teman-teman sahabat-sahabat kami dari PSI. Dan alhamdulillah berjalan baik. Dan banyak permintaan untuk kalau bisa ada sesi berikutnya, dan alhamdulillah ini 1-2 minggu ke depan ada sesi kedua dan seterusnya. Oke, berarti bakal ada sesi berikutnya? Bakalan ada sesi berikutnya. Sehingga inilah kita harus berada di tengah-tengah masyarakat kita untuk memberikan inspirasi yang kuat untuk tetap bisa survive dalam keadaan situasi yang belum begitu normal, yaitu dalam suasana new normal ini. Tapi saya yakin dengan kehadiran dan keberadaan kita semua bersama-sama dengan mengikuti protokol kesehatan yang juga oleh pemerintah, pergerakan ekonomi kita udah mulai bisa bergerak, dan semua kita bisa lihat di pasar dan lain, walaupun yang sekarang ini banyak juga yang kita dengar ada yang terkonfirmasi, tapi itu semua ya kita harus kita harus dalami ini dengan dan sesuatu yang dari sisi positifnya. Bisa jadi mungkin ada terkonfirmasi, ya kita menghindari supaya jangan bertambah dan seterusnya, dan itu pemerintah selalu memberikan arahan kepada kita semua untuk tetap menjaga itu. Yang kedua, kita juga dan saya dalam hal ini kebetulan di kantor sudah mulai juga aktif kembali, juga melakukan sesuatu kegiatan-kegiatan yang tidak harus setiap saat berhubungan langsung gitu. Dan alhamdulillah sekarang setiap rapat-rapat bahkan di dalam kantor sendiri jarang langsung gitu. Jadi kita manfaatkan IT dengan mungkin pakai Zoom atau mungkin by phone dan lain-lain. Itu semua adalah salah satu langkah-langkah kita untuk tetap bisa survive dalam keadaan seperti ini ya, harus tetap produktif. Yang berikutnya kita juga turun ke lapangan, berikan kegiatan-kegiatan. Kita lihatlah contohnya sekarang yang benar-benar terdampak itu kan
pariwisata. Baik. Kita lihat di timur, Balikpapan Timur yang mengandalkan objek pariwisata kita, ternyata kan sekarang belum maksimal dan mungkin sekarang belum atau sudah dibuka tapi masih benar-benar dijaga dari sisi protokol kesehatannya gitu. Oke. Nah dari Bapak sendiri tadi di daerah timur katanya ada kegiatan pariwisata tapi belum maksimal. Ya. Ada nggak sih Pak langkah-langkah dari Bapak Haji Ahmad Bashir untuk memaksimalkan langkah tersebut? Iya, sekarang kan pasti kan pemerintah akan membuat aturan regulasinya agar supaya kegiatan pariwisata yang ada terutama di Balikpapan Timur itu bisa berjalan dengan maksimal. Karena tanpa ada protokol kesehatan, tanpa kesiapan kita, yang kita khawatirkan itu akan ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu mungkin ada bertambahnya terkonfirmasi positif corona dan lain-lain. Sehingga saya yakin pemerintah dalam hal ini pemerintah kota kita akan memikirkan langkah-langkah terbaik untuk menghindari hal-hal seperti itu, tapi juga bagaimana caranya supaya kegiatan ekonomi terutama di pariwisata yang ada di Balikpapan Timur sana itu bisa berjalan. Jadi semua stakeholder yang ada harus saling memberikan kontribusinya untuk memaksimalkan agar kegiatan ekonomi di sana terutama di pariwisata itu bisa bangkit kembali gitu. Jadi ini perlu kebersamaan dan perlu kerjasama antara semua pihak gitu. Nah, tapi kan karena new normal ini Pak, kita berdampingan dengan virus ya Pak. Ya. Kita harus beradaptasi dengan virus. Nah, tapi kita juga untuk ramai-ramai takut nih masih Pak ya pastinya. Nih dari Bapak ada nggak sih langkah-langkah yang baik untuk kita bisa melakukan new normal di tengah pariwisata? Iya kan, salah satu kan yang kita bisa lakukan sekarang ini kita berkumpul iya. Tapi ya selalu ya harus menggunakan masker. Ya yang kedua ya mungkin tidak perlu harus bersentuhan badan kalau memang tidak dimungkinkan gitu. Yang berikutnya ya mungkin ada kegiatan-kegiatan yang mungkin saja bisa jadi kita buat suatu event di sana yang mungkin kita bisa manfaatkan tidak harus berhubungan langsung tapi itu sudah bisa virtual dan lain-lain. Ya banyak kegiatan kayak seperti kesenian, musik karena kan kebanyakan sekarang sudah new normal. Yeah. Nah, sudah menggunakan virtual. Kenapa kita tidak buat di suatu mungkin di objek wisata yang ada di sana itu ya bisa jadi mungkin situ kita bikin eventnya di situ live-nya di situ sehingga kan bisa lebih ada sesuatu yang baru gitu. Ya. Nah itu kan tapi kan beda ya Pak ya mau langsung atau virtual pasti kan beda. Pastilah ya? pasti tapi kan semua orang paham kondisi ini gitu artinya ya ini kondisi semua kondisi yang namanya pandemik ya semua kan merasakan kondisi ini. Tapi sekali lagi seperti apa yang saya sampaikan tadi, semua harus bisa berpikir bagaimana dalam kondisi ini semua bisa bergerak, bisa produktif. Artinya betul dengan interaksi langsung dengan virtual pastilah berbeda gitu. Tapi paling tidak kita kombinasi antara virtual dengan langsung. Nah, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bisa jadi mengumpulkan massa tapi tidak perlu terlalu dekat kan bisa jadi. Benar. Nah itu mungkin ide-ide ini yang saya yakin pasti pemerintah dalam hal ini pemerintah kota kita bersama dinas pariwisata pasti sudah memikirkan itu. Dan kalau itu semua sudah siap, saya yakin pasti akan normal lah di sana. Karena kan banyak, apalagi saya lihat sudah mulai dibuka gitu. Tinggal bagaimana benar bisa maksimal itu aja. Tinggal mungkin buatkan event-event yang memungkinkan kita buat di sana sehingga orang datang, tapi tidak perlu juga terlalu berkumpul kan gitu. Datang tapi tidak terlalu berkumpul, berkerumun gitu. Kan itu kan bisa. Kan di sana kan luas kan. Benar. Nah, dari salah satu kegiatan dari Bapak pun ya, itu juga menerapkan new normal dengan AHB Smile Volume 1 sahabat Onyx luar biasa. Nah, dari langkah tersebut apakah untuk yang mau mengikuti atau yang mau masuk menikmati HB Smile tersebut itu ada batasan-batasan tertentu nggak sih Pak? Kayak berapa orang kapasitasnya segala macam? Iya, pasti itu kan jadi pertimbangan. Makanya di tempat yang kita gunakan itu kita harus tahu berapa jumlah yang kemungkinannya memungkinkan untuk kita atau yang bisa yang bisa dimuat gitu. Itu pasti diperhitungkan kayak kemarin. Ya di dalam ada yang menikmati di dalam juga ada yang di luar. Tapi paling tidak banyak bersentuhan atau tidak banyak berkerumun di satu tempat di spot yang tertentu gitu. Ini sekarang kan bisa menyebar gitu. Yang berikutnya kan ada yang virtual dan ternyata itu animonya baik sekali. Banyak sekali. Saya juga kemarin sempat lihat live ada virtual yang yang campur sari kalau tidak salah ya. Campur sari di rumah dinas wali kota ya. Baik. Itu bagian dari salah satu membangkitkan kesenian di Balikpapan gitu. Secara virtual. Secara virtual tetap.
betul. Terus dari AHB Smile sendiri, tujuannya itu apa sih Bapak? Kenapa malah justru ke sektor komedi gitu? Enggak, kan sekarang ini kan sekali lagi kan kita tidak boleh berhenti untuk berkreasi. Memikirkan apa yang kita bisa pikirkan, kita bisa buat untuk membangkitkan kembali semangat teman-teman atau saudara-saudara kita dari anak-anak muda, kaum muda untuk tetap bisa berkreasi dalam kondisi suasana pandemik ini atau dalam kondisi new normal. Dan ternyata itu saya surprise sekali dari sisi hasilnya gitu. Jadi menurut saya banyak hal lah, itu salah satu bagian saja. Itu salah satu bagian saja. Mungkin ke depan juga akan kita buat event-event yang lain. Bisa jadi mungkin kegiatan-kegiatan yang berbau mungkin musik ya atau apa dan seterusnya, atau mungkin nanti kita akan ada show mungkin PUC dan lain-lain. Itu semua bisa gitu kan. Baik. Itu semua bisa, tinggal bagaimana warga kita atau teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang memang punya vision di situ, ya tinggal ikut bergabung gitu kan, baik jadi peserta atau jadi penggemar gitu kan. Menurut saya seperti itulah yang kita harus ini ke depan. Harus sering banyak-banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa membangkitkan dalam kondisi seperti ini, bisa memberikan harapan. Baik. Nah terus kita sempat sebelum ke new normal pun kita sempat 4 bulan stop nih Bapak untuk kegiatan-kegiatan event, untuk kegiatan-kegiatan apapun yang meramaikan massa. Ya. Nah, pada saat new normal pun ada beberapa, termasuk Bapak sudah menerapkan kegiatan tersebut ya Bapak? Ya, betul. Ini ada kendala nggak sih Bapak? Ya, awalnya sih ada kendala gitu kan. Pasti ada kendala, tapi kan lama-lama kan ada kesetimbangan baru. Makanya new normal itu sebenarnya kan saya sering istilahkan di lingkungan kantor itu adalah ini kita berada di dalam lingkungan kesetimbangan baru, suasana kesetimbangan baru. Yang tadinya kita tidak bisa berkumpul, yang tadinya tidak bisa pakai masker dan lain-lain. Jadi kita mencari keseimbangan baru lah. Awalnya pasti ada masalah, tapi setelah berjalan sudah mulai ada kesetimbangan, kebiasaan, udah nggak ada masalah. Oke, luar biasa sahabat Onyx. Jadi dari sektor pariwisata pun sudah mulai dijelaskan sama Bapak Haji Ahmad Basir kalau memang bisa dilakukan, tapi tetap dalam protokol kesehatan yang sangat-sangat diperhatikan. Ya. Nanti kita bakal balik lagi sahabat Onyx, jangan kemana-mana, tetap stay terus bareng Reta Indrani.